Assalamualaikum guys, ini adalah video dan foto perjalanan saya di Singapura. Keberangkatan ke Singapura dilepas oleh Kemendikbud Anies Baswedan dalam event Pesta Pendidikan di FX Senayan Ahad 29 Mei 2016. Kami berangkat Selasa sore 31 Mei 2016. Keberangkatan kami gratis, dibiayai oleh Kemendikbud. Kegiatan ini atas kerjasama Rumah Dunia dan Kemendikbud. Tugas kami adalah mengamati segala sesuatu di Singapura, dan pulang dari Singapura kami diwajibkan menulis buku. Inilah foto-foto dan video yang sayang jika dibuang. Ya guys, setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, pukul 17.20 waktu setempat, roda pesawat menyentuh landasan Bandara Udara Changi, Singapura. I am coming, teriak seorang teman sukacita. Inilah negeri yang penuh yang pernah dikuasai Sriwijaya dan Majapahit di masa lalu. Di antara kami banyak yang baru pertama kali datang ke Singapura, ada juga yang kesekian kalinya. Maklum juga jika ini menjadi pengalaman yang mencengangkan dan serasa mimpi, terlebih yang keberangkatannya dari rumah dilepas oleh para tetangga. Uang saku $90 yang bakal diterima diperkirakan hanya sekadar cukup untuk biaya transportasi dan makan hemat. Mensyukuri yang ada menjadi sikap terbaik bagi anak soleh. Tidak menghamburkan uang adalah satu pilihan bijak. Mengingat kondisi keuangan di keluarga tak sedang surplus, hemat, cermat, dan bersahaja ajaran pramuka yang terpuji. Tak ada pesan dari istri untuk membeli oleh-oleh apapun, menjadikan langkah terasa ringan. Namun satu hal yang tak mudah terlupakan, yakni tugas menulis buku. Perjanjian di atas meterai telah ditandatangani. Jika tidak menulis, harus mengembalikan sejumlah uang. Katanya 8 juta. Wow, ngeri. Sanggupkah aku menulisnya? Ya, mau tidak mau harus menulis. Layaknya pejikir, rasanya saya lebih banyak menyepi diri, mengamati banyak hal, guna mendapatkan berbagai masukan sebagai bahan tulisan. Saya tidak bersenang-senang meskipun saya juga merasakan kesenangan. Tapi jangan dikira saya berhura-hura. Tidak. Saya banyak berpikir, termasuk memikirkan istri di rumah yang kesepian sendiri. Anda bisa bayangkan berapa kerugian batin istri saya. Sulit diukur, bukan? Itu sebabnya saya berupaya mendalami makna perjalanan ini. Saya pun masih merasakan sensasi berada di luar negeri meskipun tidak selebay pada kesempatan yang pertama kali dulu. Memasuki gerbang bandara, mulai memasuki area budaya keberaksaraan. Tak perlu banyak bertanya kepada orang, tulisan cukuplah memberi petunjuk. Namun sayang, sebagian besar berbahasa Inggris. Bagi orang cerdas seperti saya, cukup kerepotan. Untung teman saya, Daru Borsalino, sang pemandu junior, relawan Rumah Dunia, bisa memimpin kelompok kecil kami. Cowok ganteng semi kerebo ini sebelumnya pernah ditugasi menjadi pemandu peserta traveling. Saya pun menata ingatan atas rute yang pernah dilalui di area bandara pada keberangkatan pertama. Namun tetap saja rasanya asing. Pemeriksaan di imigrasi berlangsung tertib.
kelompok kami tak menghadapi masalah. Namun belakangan tersiar kabar seorang peserta ditahan pihak imigrasi. Beliau adalah Pak Ihsan. Dia menceritakan pengalamannya ketika kami sempat bertemu di kawasan Merlion Park. Katanya sejumlah pertanyaan diberondongkan kepadanya. Nama-nama anggota keluarga ditanyakan. Mungkin dia dicurigai sebagai teroris karena menggunakan nama Islam dan hanya satu nama. Begitu ketatnya. Uang saku, karena saya tidak sempat ke Rumah Dunia tapi dari rumah langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, maka saya menerimanya di Bandara Changi. Sebuah amplop berisi selembar 50 dolar Singapura dan 400.000 rupiah. Saya tambahkan 100.000. Selesai pemeriksaan paspor di bagian imigrasi, saya menukar uang 500.000 rupiah dengan 50 dolar Singapura di money changer. Akankah uang sejumlah itu bisa tersisa untuk bisa dibawa pulang? Saya tidak yakin, tapi minimal cukuplah. Karena perjalanan ini bukan untuk menghamburkan uang, bukan untuk berbelanja. Beli tiket terusan 30 dolar, antri. Dengan tiket itu kita bisa naik MRT, Mass Rapid Transit. Cara penggunaannya tinggal sentuh pada alat tersebut. Suatu bentuk praktik teknis pengelolaan yang praktis. Bagi kita yang berada di Indonesia, apa yang terkenal dari Singapura? Salah satu jawabannya adalah negara anggota ASEAN. Jawaban itu saya dapati ketika masih duduk di SD kelas 4 tahun 80. Selain itu, ibu saya sering menyebut emas Singapura untuk emas 22 karat. Ternyata lebih dari itu, Singapura juga adalah kota yang sekaligus negara yang merupakan pusat keuangan terdepan keempat di dunia. Singapura itu kota dunia kosmopolitan yang berperan penting dalam perdagangan dan keuangan dunia. Singapura juga merupakan kota tersibuk. Nah, Singapura sebagai kota tersibuk inilah yang indikasinya sempat saya saksikan. Turun dari pesawat di Bandara Changi lalu masuk bagian imigrasi, petugasnya disibukkan dengan pemeriksaan paspor dan orang-orang yang datang. Orang-orang dengan wajah serius berjalan dengan cepat saking sibuknya. Saya pun ikut sibuk memikirkan bagaimana caranya menjadi orang sibuk, bahkan super sibuk. Aktivitas manusia seperti terbagi dua, ada yang di bawah tanah dan ada pula yang di permukaan tanah. Banyak gedung di bawah tanah. Di MRT bawah tanah juga dipenuhi manusia. Seperti tikus, manusia masuk lubang, masuk satu, keluar dari lubang lain dalam jarak yang jauh. Kondisi itu bukan ada di kota-kota besar manapun di tanah air. Kondisi itu belum ada di kota-kota besar manapun di tanah air. Mungkin Jakarta akan mengarah ke kondisi semacam itu. Tata kelola pemerintahan yang hebat dengan tingginya tingkat kejujuran penyelenggara negara tergambar pada kenyataan bahwa Singapura menjadi negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Signifikansi dari kejujuran berdampak pada kenyataan yang ada sekarang bahwa banyak kemajuan yang dicapai Singapura. Salut terhadap kemajuan negara lain tentu bukan hal terlarang. Setidaknya kita bisa berintrospeksi sekaligus menggali inspirasi. I am coming Singapore. Saya masih merasakan sensasi memasuki ruang bawah tanah yang megah. Di lorong-lorong penghubung dengan stasiun MRT, orang-orang bergerak cepat, menandakan mereka punya kesibukan. Semua orang harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan sehingga bisa bertahan hidup. Konon Singapura mempunyai cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia. Singapura juga berada pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik di Asia dan ke-11 di dunia. Singapura juga memiliki angkatan bersenjata yang maju luar biasa. Yang tak kalah hebat, Singapura mendapat gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Subhanallah. Yang kasat mata, detil-detil kemiskinan masyarakatnya nyaris tak kelihatan di sana, atau mungkin diumpetin. Seperti kata seorang yang sempat kami temui di sana bahwa orang miskin dirumahkan.
tidak boleh berkeliaran, jadi pengemis, gelandangan, tidak kelihatan. Apakah ini karena pemerintah pandai menyembunyikan kemiskinan warganya? Katanya orang miskin dibiayai negara. Wow. Wilayahnya relatif kecil, luas 700-an kilometer persegi dengan penduduknya yang padat dan